Sejarah terbentuknya Republik Batav. Seiring dengan kehancurannya VOC, Belanda juga mengalami kekalahan dari Prancis pada tahun 1795. Setelah Belanda dikuasai Prancis, Belanda dirubah menjadi Republik Batav dan dipimpin oleh Louis Bonaparte. Pada awal pemerintahan Batav, Louis Bonaparte tidak memperhatikan wilayah jajahan di Indonesia, sehingga beberapa wilayah penting seperti Padang, Ambon, dan Banda jatuh ke tangan Inggris. Oleh karena itu, ditunjuklah Herman Willem Daendels untuk memimpin Indonesia. Ia memiliki dua tugas utama, yaitu untuk mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris dan memperbaiki administrasi pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Untuk mencapai tujuannya, Daendels melakukan beberapa langkah strategis di bidang militer, politik, peradilan, dan ekonomi. Usaha Daendels di bidang militer antara lain membangun benteng-benteng pertahanan baru, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer yang di ujung kulon, meningkatkan jumlah tentara, dan membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini sering disebut sebagai Jalan Daendels. Di bidang pemerintahan, Daendels berusaha membatasi secara ketat kekuasaan para raja di Nusantara, kemudian membagi wilayah Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur, dan kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji sehingga selalu tunduk dan patuh kepada pemerintahan kolonial. Sementara itu, Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Sedangkan di bidang peradilan, ia membagi peradilan menjadi 3 jenis, yaitu peradilan orang Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing, dan peradilan untuk orang pribumi. Sementara itu, peraturan untuk pemberantasan korupsi dilaksanakan tanpa pandang bulu. Selanjutnya, untuk menambah biaya perang, Daendels juga memaksakan berbagai perjanjian dengan raja-raja di Jawa, memungut pajak, dan meningkatkan pertanian yang hasilnya laku di pasar dunia. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya, dan Daendels juga menjual tanah-tanah kepada pihak swasta. Raja Willem V yang telah melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota Kew, mengeluarkan perintah melalui surat. Perintah itu dikenal dengan istilah surat-surat Kew yang berisi perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayah Belanda kepada Inggris. Setelah Daendels turun dari jabatannya, Louis Napoleon kemudian menunjuk Jenderal Jan Willem Jansen untuk menggantikan posisi Daendels. Jansen adalah seorang politikus berkebangsaan Belanda yang awalnya menjabat sebagai gubernur jenderal di wilayah Afrika Selatan. Pada tahun 1806, Jansen terusir karena wilayahnya jatuh ke tangan Inggris. Jansen ditugaskan ke Indonesia pada tahun 1811 untuk mempertahankan wilayah Jawa dari serangan Inggris dan berusaha memperbaiki keadaan wilayah yang ditinggalkan oleh Daendels. Namun, ternyata Jansen tidak bisa berbuat banyak seperti yang diharapkan oleh pemerintah Republik Batav karena kinerjanya tidak sesuai harapan. Akibatnya, serangan pasukan Inggris di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 tidak dapat ditahan oleh pasukan Jansen. Akhirnya, pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris. Pasukan Jansen mundur sampai ke Semarang dan meminta bantuan Legiun Mangkunegara, sebuah angkatan bersenjata yang dibentuk Daendels untuk memukul mundur Inggris. Sayangnya, pasukan Inggris lebih kuat. Inggris berhasil mengalahkan pasukan Jansen di daerah Tuntang, Salatiga. Pada tanggal 18 September, Belanda dipaksa menandatangani Perjanjian Tuntang. Melalui Perjanjian Tuntang, Belanda mengakui kekalahannya kepada Inggris. Perjanjian tersebut berisi 1. Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. 3. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris.